Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Haji Faruqi. Saya Randy Priyatna Perkenalkan, nama saya Ajis Mahajar dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi. dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Kami dari Maung Elektro Siliwangi. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang kinerja Minit secara keseluruhan. Jadi Minit itu ialah Monitoring Infusion System Internet of Things. Jadi kinerja secara umum dari Minit ini ialah monitoring infus secara keseluruhan, mulai dari volumenya, tetesannya, apabila ada darah yang masuk ke dalam selang, dan ada gelembung yang akan masuk ke dalam peredaran darah. Jadi sensor yang digunakan pada alat ini ialah fotodioda dan inframerah. Jadi kinerjanya seperti ini sistem kerjanya. Jadi apabila ada tetesan yang melewati, maka PWM-nya akan berubah. Nah, nilai PWM yang berubah itu yang kita ambil sebagai datanya. Begitu juga apabila ada darah dan gelembung, PWM itu yang kita ambil bahwa itu ada gelembung atau ada darah. Jadi kinerja secara umumnya seperti ini. Apabila ada gelembung, maka otomatis servo yang ada di dalam ini untuk mengatur tetesan, maka akan memberhentikan aliran infus sehingga gelembung atau darah tidak naik secara keseluruhan. Seperti itu, tidak masuk ke dalam peredaran darah. Lalu apabila tetesan yang diset tidak sesuai, maka servo akan menyesuaikan sampai yang telah ditentukan oleh susternya, seperti itu. Dan juga alat ini dapat menyetel jumlah tetesan infus dengan mudah dan sesuai yang dianjurkan. Alat ini juga dapat dipantau secara real time, dan apabila ada error atau masalah pada infus seperti adanya gelembung, darah, dan lain-lain, maka suster akan tahu karena suster dapat memantaunya melalui web server. Data yang ditampilkan pada web server yaitu ada data volume infusan, data pendeteksi gelembung, data pendeteksi darah, dan DPM. Data volume infusan akan memberikan informasi banyaknya cairan infus yang masih tersedia di dalam botol. Kemudian, data pendeteksi gelembung akan memberikan informasi apakah ada gelembung yang mengalir pada selang infus. Apabila gelembung terdeteksi pada selang infus, maka pada web server akan memberikan informasi ada gelembung. Sedangkan apabila gelembung tidak terdeteksi pada web server, maka akan memberikan informasi tidak ada. Sedangkan kalau pendeteksi darah akan memberikan informasi apakah ada darah yang mengalir ke selang infus. Apabila darah mengalir pada selang infus, maka pada web server akan memberikan informasi ada darah. Sedangkan apabila darah tidak terdeteksi pada selang infus, maka pada web server akan memberikan informasi tidak ada. Nah, yang terakhir adalah DPM. DPM ini akan memberikan informasi banyaknya tetesan dalam 1 menit. Implementasi untuk alat monitoring dan kontrol tetes infus ini kedepannya berharap dapat diaplikasikan kepada instansi dan rumah sakit kecil, sehingga mereka dapat merasakan dan menggunakan alat teknologi canggih ini seperti layaknya rumah sakit besar, sehingga kasus kematian akibat emboli udara di jantung dapat teratasi. Oke teman-teman, for your information, alat ini tuh murah banget dibuatnya dan punya banyak banget fitur-fitur yang bermanfaat. Tahu nggak apa gitu kelebihannya? Alat ini akan tetap bekerja meskipun adaptornya itu dicopot, karena alat ini menggunakan baterai juga sebagai sumber tegangannya. Jadi meskipun nanti pasien ingin keluar atau ingin ke toilet atau berjalan-jalan di sekitar rumah sakit, alat ini tuh akan terus memantau infus dan memantau juga pasiennya. Mantap banget kan? Jika ingin tahu kelebihan-kelebihan lainnya, tunggu kami di final.